melakukan perjalanan yang jauh? Pernah? Ini ada kelompok orang yang suka touring di sini, saudara. Apa sih syarat orang yang melakukan perjalanan jauh, saudara? Biasanya apa? Biasanya orang yang melakukan perjalanan jauh itu gimana? Sendiri? Jarang ya. Pernah saudara pergi ke Sumatera nyetir mobil sendiri? Jarang lah, jarang. Saya pernah saudara, tapi itu rombongan. Karena perjalanannya jauh, butuh dukungan orang lain. Itulah sebabnya kalau mau melakukan perjalanan yang jauh, ajaklah orang supaya saling menguatkan, ya kan, saling meneguhkan. Karena apa? Bisa berhenti di tengah jalan nanti, saudara. Saudara, dalam rangka Natal pada malam hari ini kita ingatkan ada sekelompok orang yang melakukan perjalanan jauh. Gak tanggung-tanggung, saudara, 2 tahun lebih perjalanan itu. Mungkin saudara pernah membaca dalam Alkitab, ada para majus katanya yang melakukan sebuah perjalanan jauh untuk bertemu dengan Yesus yang baru lahir itu. Dan perjalanan itu dari timur ke Bethlehem. Bayangkan saudara, di Alkitab memang tidak diberitahu kapan lamanya perjalanan itu. Tapi menurut pengamat saudara, perjalanan itu dimulai umur Yesus sekitar 40 hari. Dan saudara tahu mereka sampai di Bethlehem, umur Yesus kira-kira berapa tahun? Ada yang tahu? Kadang-kadang ketika drama Natal, Majus datang masih di kandang domba. Salah saudara. Makanya baca Alkitab. Majus datang bukan di kandang domba. Majus datang masuk di ngapain baca Alkitab? Di mana Bapak Ibu? Di sebuah rumah. Dan ketemu sama siapa? Bukan bayi, tapi anak. Jadi kira-kira 2 tahun saudara. Jadi perjalanan itu dimulai dari umur Yesus 40 hari sampai kemudian ketemu dengan Yesus 2 tahun saudara. Jadi kira-kira perjalanan itu 2 tahun. Itu semua perjalanan yang jauh saudara. Tapi luar biasanya sekalipun itu perjalanan yang jauh, ternyata mereka sampai tidak keliru, tidak menyimpang, tidak kesasar saudara. Nah kita dari rumah ke gereja kadang-kadang berapa kilo sih dari rumah ke gereja saudara? Berapa kilo? Tapi seringkali kita nyasar kan saudara. Padahal perjalanan pendek, singkat sebenarnya. Kadang-kadang justru perjalanan pendek itu membuat orang nggak sampai. Kenapa? Berangkatnya sendiri. Tetapi kalau kita lihat para majus ini, mereka sampai walaupun perjalanannya jauh, tapi mereka lakukan bersama-sama, berbarengan, tidak sendiri. Bapak Ibu, terkadang kita tidak sampai di tujuan hidup kita karena kita melangkah sendiri. Nah, kita mungkin berjalan bersama-sama, tapi kenapa nyasar ya? Mari kita coba lihat Matius pasal 2, Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Dikatakan demikian. Sesudah Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu, baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu
mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, rumah yang saudara bukan kandang, dan melihat anak itu, anak saudara bukan bayi, bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat yang ke-10, mari kita baca kembali bersama-sama. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bersukacitalah mereka karena mereka sampai di tujuannya, saudara. Bersukacitalah mereka karena sampai di titik yang ditetapkan bagi hidup mereka, walaupun perjalanan itu semua sangat jauh, saudara. 2 tahun perjalanan, saudara. Memang itu waktu itu jalan kaki, saudara, walaupun naik, mungkin paling tidak naik onta. Tetapi itu menunjukkan bahwa perjalanan itu adalah sebuah perjalanan yang jauh. Tetapi sekalipun jauh dan melelahkan, sulit dan sukar, saudara, mereka pada akhirnya sampai di tujuan itu. Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini yang menjadi sasarannya, bertemu dengan Tuhan Yesus. Padahal mereka bukanlah orang Yahudi. Justru orang Yahudi ketika diberitakan kabar itu gak sampai di titik itu, saudara. Nah, orang Yahudi menjadikan orang Kristen hari ini berkali-kali merayakan Natal, tetapi tidak bertemu dengan Yesus yang adalah putra Natal itu, saudara. Saya tidak tahu sudah berapa kali Anda bernatal. Mungkin tahun ini sudah banyak kali Anda bernatal. Di sepanjang usia kita mungkin sudah rata-rata berapa kita nih? 40 tahun? Rata-rata 30 tahun. Sebab ada yang 80, ada yang masih kecil sekarang. Ya rata-rata buku rata 30 tahun. 30 tahun kita melakukan sebuah perjalanan, tetapi tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara. Ibadah si iya, bernatal si iya, tetapi bertemu dengan putra Natal itu tidak sama sekali. Kenapa? Itu tadi ada sesuatu yang keliru yang kita lakukan dalam perjalanan itu, saudara. Kenapa Majus ini sampai di Bethlehem? Kenapa Majus ini sampai di rumah Yesus? Kenapa Majus ini boleh bertemu dengan anak itu? Tentu itu bukanlah datang dengan sendirinya, saudara. Mari perhatikan, perjalanan itu adalah perjalanan yang jauh dan dilakukan oleh lebih dari satu orang, saudara. Makanya dikatakan yang pertama tadi, maka orang-orang Majus. Gereja Roma Katolik pada waktu masa lalu berkata mereka itu 3 orang katanya. Kenapa 3 orang? Karena emas, kemenyan, dan mur. Jadi salah satu dari persembahan itu diwakilkan oleh 1 orang. Ada 3 persembahan, berarti ada 3 orang. Bisa salah ya, bisa salah enggak. Tetapi mari perhatikan, saudara, perjalanan jauh itu tentu tidak hanya dilakukan oleh 1 orang. Dilakukan lebih dari 3 orang. Saya percaya itu rombongan, saudara. Mungkin itulah rombongan besar karena perjalanan jauh. Tentu membawa bekal, saudara. Selain para Majus, ada juga yang membantu mereka. Dengan kata lain, perjalanan itu adalah sebuah perjalanan dalam sebuah rombongan dan melakukan sebuah perjalanan yang jauh. Kok bisa sampai, saudara? Kenapa bisa sampai rombongan besar dan perjalanan jauh itu di Bethlehem dan ketemu dengan Yesus putra Natal itu? Saudara tahu, itu perjalanan tidak mudah, saudara. Dari
segi jauhnya nggak mudah, dari segi lokasi dan wilayahnya nggak mudah, apalagi pada waktu itu sudah. Belum lagi binatang buas, belum lagi penyamun, belum lagi kondisi cuaca, belum lagi kondisi wilayah. Tetapi luar biasa saudara, mereka sampai di Bethlehem. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara majus, berbicara komunitas saudara. Makanya beberapa orang, ini bukan pribadi, barangkali mungkin engkau berkata, aku sudah ketemu dengan Yesus secara pribadi, puji Tuhan, haleluya. Tetapi bersama dengan orang, apakah engkau juga bertemu dengan Yesus? Apakah di keluargamu sudah ketemu dengan Yesus? Apakah di gereja ini sebagai komunitas sudah bertemu dengan Tuhan Yesus? Perlu dipertanyakan saudara. Dan itu akan ketahuan saudara dari perjalanan itu. Bagaimana sih perjalanan sebuah rombongan? Pernah berjalan bersama orang? Pernah melakukan sebuah perjalanan bersama dengan orang-orang? Kalau Anda melakukan perjalanan secara pribadi, terserah kita kan, mau ke kanan atau mau ke kiri, mau lanjut atau tidak, mau menyimpang atau tidak, itu urusan saya. Tapi berbicara perjalanan dengan orang, nggak bisa saudara. Karena ada banyak keinginan, ada banyak kemauan, ada banyak hasrat yang ada di rombongan itu. Dan itu berbeda-beda saudara. Sebab setiap orang berbeda-beda dan tidak akan mungkin sama. Itulah sebabnya ketika mereka sampai di Bethlehem, tentu bukan karena keinginan satu orang saudara. Bisa saja keinginan mereka berbeda-beda. Bisa saja keinginan mereka satu dengan yang lain itu tidak sama. Tetapi apa yang membuat mereka sampai di Bethlehem saudara? Apa tujuan mereka sama? Mungkin pemikirannya berbeda, mungkin rencana-rencananya berbeda, tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanan dan sampai di Bethlehem. Saudara-saudara, kalau saudara mau ketemu Yesus di gereja ini, kalau saudara mau ketemu Yesus di keluarga Anda, ingat, Anda harus berjalan bersama. Nggak mungkin jalan sendiri-sendiri, saudara. Yang penting saya dengan Tuhan. Saudara, kata jemaat itu adalah jamak, saudara, nggak tunggal. Jadi kalau kita berbicara keluargaku, berbicara gerejaku, berbicara komunitasku, nggak bisa berkata yang penting aku dengan Tuhan. Nah, makanya kita nggak sampai-sampai di Bethlehem, saudara. Makanya kita seringkali tidak sampai bertemu dengan Yesus. Dan salah satu syarat orang yang mau berjalan bersama saudara apa? Mau memberikan dirinya kepada orang itu. Bisa saja dia nggak suka dengan perilakunya, nggak suka dengan kelakuannya, nggak suka dengan pemikiran-pemikirannya, nggak suka dengan rencana-rencananya. Tetapi karena ada satu tujuan, mau ke Bethlehem, dia memberi dirinya untuk orang itu, saudara. Kenapa seringkali ada pertikaian? Bukan karena ada perbedaan, saudara. Bukan. Sebab perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Jangan pernah berpikir Anda akan sama dengan orang lain. Itu mimpi, saudara. Yang kembar aja sekalipun itu identik, pasti ada bedanya. Jadi jangan begitu berkata, habis dia begitu, nggak seperti yang kamu inginkan. Memang dia berbeda, saudara. Tetapi apakah engkau mau menerima dia sebagai pribadi yang memiliki tujuan yang sama? Yaitu ke Bethlehem. Kalau Anda sama-sama mau ke Bethlehem, tentu Anda akan memberi diri untuk orang itu, saudara. Memang orang yang mencengkelkan, tetapi dia mau pergi ke Bethlehem seperti saya mau pergi ke Bethlehem. Aku akan memberi diri untuk orang itu. Artinya apa? Bukan membenarkan perilakunya, saudara. Bukan. Tetapi coba memahaminya. Karena sama-sama mau pergi ke Bethlehem. Ada banyak orang sama-sama pergi ke Bethlehem, tapi nggak sampai, saudara. Kenapa? Maunya sendiri. Kalau gitu cara kamu ya, saya mau jalan sendiri.
Saudara, ini bukan perjalanan tunggal, saudara. Bukan. Ini perjalanan bersama-sama. Ini gereja, Bung. Keluargamu itu gak mungkin hanya kau sendiri masuk surga. Enggak. Sebab firman Tuhan berkata, satu orang bertobat maka seisi rumah. Jadi Allah berbicara rumah tangga, saudara. Kalau engkau berdoa tentang keluargamu, berdoa untuk sama-sama berjalan, saudara. Jangan sampai ada yang tertinggal. Itu doa saya setiap saat mengenai keluarga besar saya, saudara. Mungkin saya sudah percaya Yesus karena saya sudah menjadi pendeta, tetapi saya akan terus tergugah hati saya. Jangan sampai keluarga besar saya tertinggal bersama-sama dengan saya melangkah bertemu dengan Yesus di Bethlehem. Adakah saudara berpikir seperti itu tentang keluarga Anda? Berkali kita berkata gini, yang penting saya percaya Yesus, tetapi bagaimana dengan keluarga kita? Yang penting saya sudah bersama Yesus, tetapi bagaimana dengan jemaat yang lain? Majus sampai di Bethlehem bertemu dengan Tuhan Yesus karena mereka berjalan bersama. Dan itu gak mudah, saudara. Dengan karakter masing-masing, dengan pengetahuan masing-masing, dengan kemampuan masing-masing, dengan pengalaman masing-masing. Mungkin mereka bertengkar juga. Boleh, saudara. Salah ya? Gak boleh bertengkar ya? Mereka bertengkar juga mereka di perjalanan itu, saudara. Berselisih dalam perjalanan itu. Tetapi kenapa mereka sampai di Bethlehem? Karena mereka tentu suatu saat ketika berselisih ada yang mengalah, saudara. Kalau enggak sampai di Bethlehem. Ketika perselisihan terjadi, ada pengampunan, saudara. Kalau enggak sampai di Bethlehem. 2 tahun berjalan bersama, apa tidak ada masalah? Pasti ada, saudara. Jangankan 2 tahun berjalan bersama, 1 hari aja kita berjalan bersama dengan orang, pasti ada masalahnya. 2 tahun, saudara. Tetapi kenapa sampai di Bethlehem? Karena ada penyelesaian masalah di tengah perjalanan itu. Bukan kayak kita, saudara. Pisah, gitu kan? Berantem itu lebih enak orang-orang saudara kita seberang itu, saudara. Di rapat itu berkelahi boleh, katanya. Karena setelah keluar dari rapat tetap saudara. Nah, kita nggak beda kadang-kadang, saudara. Di rapat diem-diem, di luar rapat berkelahi, selesai. Bukan berarti tidak ada persoalan dan berjalan bersama. Namanya juga berjalan bersama, saudara. Dengan keinginan masing-masing. Kalau gereja ini mau berjalan bersama-sama, setiap orang yang ada di gereja ini harus memberi diri kepada setiap orang yang ada di gereja ini. Ada masalah? Tentu akan ada masalah. Tetapi dengan memberi diri itu dengan satu tujuan, kami sama-sama mau ke Bethlehem. Kami sama-sama mau bertemu dengan putra Natal itu. Kami sama-sama mau bertemu dengan juru selamat itu. Maka setiap orang akan bisa menerima satu dengan lain. Dan kita berkata cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudara. Barangkali kita secara pribadi sudah mengalami kasih Kristus. Barangkali secara pribadi kita sudah bertemu dengan Yesus putra Natal itu. Tetapi ingat, secara komunitas juga harus ketemu dengan Kristus putra Natal itu. Dan itu hanya bisa kalau kita berjalan bersama-sama, saudara. Melangkah bersama-sama. Jangan satupun yang tertinggal, saudara. Jangan puas hanya karena engkau sudah dilawat oleh Tuhan. Tetapi bagaimana dengan saudaramu? Bagaimana dengan temanmu? Bagaimana dengan orang tuamu? Dengan anak-anakmu? Dengan suamimu? Dengan istrimu? Apakah berjalan bersama dengan engkau? Natal adalah sebuah perjalanan bersama. Ingat, sebab Yesus saja bukan sendiri, saudara, datang dari surga. Memang dia masuk ke rahim
Maria sendiri. Tetapi setelah dia lahir, apa kata para malaikat ketika Yesus lahir? Segerombolan malaikat memuji Allah, saudara. Surga digerakkan. Natal berbicara tentang sebuah perjalanan bersama. Perjalanan bersama yang sampai di Bethlehem. Saya tidak tahu dengan siapa Anda berjalan hari ini. Tetapi mari ingatkan dirimu. Natal mengingatkan saya supaya saya berjalan bersama-sama dengan keluarga saya. Supaya saya berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara saya di gereja, di komunitas, dimanapun Tuhan tempatkan kita, saudara. Dan itu hanya bisa apabila kita memberi diri untuk orang lain. Kalau tidak, kita akan nyasar, saudara. Kalau kita akan berantem gak habis-habisnya. Kalau kita akan tercerai-berai, saudara. Tetapi dengan memberi diri, karena satu tujuan, kami mau ke Bethlehem bersama-sama. Kami mau bertemu dengan Yesus. Maka di keluarga kita akan bertemu dengan Yesus. Di gereja ini engkau akan bertemu dengan Yesus. Kalau masing-masing kita tidak berpikir tentang pikiran dan keinginan kita semata. Namanya gereja hari ini tidak bertemu dengan Yesus. Karena datang dengan pemikiran masing-masing. Pernah baca Alkitab ketika Farisi dan pemungut juga datang dalam doanya di bait Allah. Begitu Farisi berkata, sombongnya minta ampun, aku dan aku. Di akhir dari cerita itu Yesus berkata begini, ingat, yang didengarkan dan diperkenankan Tuhan bukan orang Farisi, tetapi orang pemungut juga yang dianggap orang berdosa ini. Mungkin berkali-kali kita datang kepada Tuhan di gereja ini atau dalam keluarga kita, saudara. Ingatlah, Allah ingin bersama. Gak sendiri, saudara. Gak sendiri. Majus gak datang sendiri. Majus datang bersama-sama. Doa di Natal ini kita berpikir hal yang sama, saudara. Perbedaan boleh ada, gak mungkin ditiadakan, saudara. Pemikiran-pemikiran kita berbeda, itu normal menurut saya, saudara. Berantem itu normal. Berantem normal di mana lagi? Gak boleh berantem ya? Gak boleh berantem, benar. Tapi walaupun gak boleh berantem, seringkali kita berantem kan? Lalu gimana? Bubar? Ya enggak. Memang hukumnya berkata gak boleh berantem. Tetapi ternyata walaupun dikata berkali-kali gak boleh berantem, berantem juga. Lalu gimana? Kalau Anda memberi diri Anda kepada orang lain, Anda akan menyelesaikan pertikaian itu, saudara. Buktinya sampai di ada banyak keluarga yang hancur karena apa? Bukan karena persoalan, bukan. Banyak orang cerai karena apa? Bukan karena pertikaian di keluarga, bukan, saudara. Memang ada keluarga yang tidak ada persoalan. Semua ada persoalannya. Lu kenapa mereka bisa, kita enggak? Jangan bilang engkau berantakan keluargamu karena ada persoalan. Bukan. Keluarga yang lain pun ada persoalan. Tetapi karena tidak berjalan bersama-sama. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kenapa mereka sampai di Bethlehem? Mereka nggak tahu kemana arah dan tujuan, apalagi pada waktu itu padang pasir belaka, saudara. Tetapi nggak nyasar, saudara. Kenapa? Ada bintang ternyata yang menuntun mereka. Walaupun nggak tahu arah dan tujuannya, tetapi mereka mau taat pada tuntunan bintang. Saudara, kenapa perjalanan bersama itu menjadi berantakan, saudara? Kenapa? Karena masing-masing punya tuntunan sendiri. Tetapi mereka sampai di Bethlehem karena ada tuntunan yang sama, yaitu bintang, saudara. Makanya saya katakan tadi, sekalipun ada pertikaian persoalan, kalau tuntunannya sama, sampai di Bethlehem. Tuntunan kita yang sama itu apa, saudara? Ini bukan pemikiran kita, bukan
Bukan, pengalaman saya berkata ketika bersoal begini, jalan keluarnya adalah begini. Bukan, saudara. Kalau saudara jalan bersama, tuntunannya beda, nggak akan sampai di Bethlehem. Jadikan firman Tuhan ini menjadi tuntunan yang sama di gereja ini. Jangan pengalaman, saudara. Gereja ini punya historis. Kadang-kadang melihat ke masa lalu. Dulu nggak begitu, Pak, katanya. Dulu begini, Pak. Dulu begitu, begini dan begitu. Boleh aja, saudara. Tetapi apakah itu sesuai dengan firman? Majus bisa sampai ke Bethlehem karena mereka dituntun oleh dia. Kalau nggak nyasar, saudara. Makanya di ayat yang ke berapa tadi? Ketika mereka melihat bintang itu, katanya bersukacita mereka. Ketika ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, jadi tuntunannya bintang, saudara. Bintang ke kanan, mereka ke kanan. Bintang ke kiri, mereka ke kiri. Bintang terus, mereka terus. Karena mereka tidak tahu kemana arah dan tujuan. Tetapi mereka tidak urung melangkah atau berhenti melangkah karena ada bintang, saudara. Dunia ini gelap, saudara. Kita nggak tahu kemana akan melangkah. Tetapi sejauh Anda berjalan sesuai dengan firman, Anda tidak akan kesasar. Anda akan sampai di Bethlehem. Anda akan ketemu dengan Yesus. Gereja ini akan ketemu dengan Yesus. Keluarga Anda akan ketemu dengan Yesus. Kalau yang menuntun keluarga dan gereja ini adalah firman, bukan pemikiran kita, saudara. Bukan pemikiran pendeta yang bicara, bukan. Tapi firman. Makanya bacalah Alkitab, saudara. Bukan sewaktu-waktu, tapi selalu dan senantiasa. Anda mau ke Bethlehem tapi nggak pernah baca Alkitab, jangan mimpi, saudara. Anda mau ketemu dengan Yesus tapi tidak pernah buka Alkitab, jangan mimpi. Jangan mimpi, saudara. Majus hanya bisa ketemu dengan Yesus dan berakhir di Bethlehem karena mereka dituntun oleh bintang. Apa yang menuntun Anda? Pengalaman, pemikiran Anda. Kalau itu menuntut Anda akan kesasar. Tetapi sekalipun gelap dunia ini, sekalipun mungkin kita nggak tahu kemana akan melangkah, tetapi sejauh kita berjalan sesuai dengan firman Allah yang kita baca, bukan dibaca untuk dilupakan, tetapi dibaca untuk dilakukan, maka saya mau berkata, Anda tidak pernah kesasar. Dan kalau Anda coba-coba melangkah sesuai dengan pemikiran dan pengalaman Anda akan kesasar. Saya jamin Anda akan kesasar. Ada banyak orang, Pak, kalau nggak begitu gimana dong saya? Emangnya ketentuannya saya? Enggak, saudara, ketentuannya firman. Kalau firman berkata jangan, nggak ada alternatif, saudara. Kalau firman berkata lakukan ini, nggak ada coba-coba mengurangi maknanya, saudara. Kalau saudara mau sampai di Bethlehem dan ketemu dengan Yesus Putra Natal itu, berjalanlah sesuai dengan firman, saudara. Itu akan membawa Anda ke Bethlehem. Jika nggak nyasar, saudara, berantem nggak habis-habisnya. Makanya ceraikan banyak cerai walaupun orang Kristen, saudara. Kenapa? Kan dituntun firman, kan dituntun bintang, saudara. Yang dituntun adalah perasaannya, sakit hatinya, lukanya yang menuntut dia. Sama juga di gereja, kan? Kenapa akhirnya tercerai sebuah gereja? Karena dipimpin oleh sakit hatinya, kedengkiannya, luka batinnya. Makanya tercerai berai. Tetapi apapun masalah dalam sebuah gereja dan keluarga, saudara, nggak mungkin berantakan kalau dituntun oleh bintang, dituntun oleh firman. Anda akan ketemu dengan Yesus dan berkata, maka bersukacitalah mereka karena tuntunan bintang itu membawa mereka ke Tuhan Yesus. Apapun masalah di keluarga kita di gereja ini, saudara, gak peduli apa masalahnya, karena memang akan ada masalah. Tetapi apapun masalahnya,
firman, maka tidak ada masalah, tidak ada jalan keluar, tidak ada persoalan yang tidak